Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami mengenai bab 3 naskah akademik Kota Layak Enak, yaitu tentang evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945, dalam pokok-pokok pikiran telah ditegaskan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan. Demikian juga dinyatakan pada pemerintahan berdasarkan atau sistem konstitusi hukum dasar dan tidak bersifat absolutisme. Sedangkan pengaturan tentang pemerintahan daerah terlihat di dalam pasal 18 dan pasal 18A. Kemudian pasal 28C ayat 1 Undang-Undang NKRI tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Di dalam pasal 31 ditegaskan tentang pendidikan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus satu bangsa yang harus mendapatkan perhatian dan pembinaan serta bimbingan dan pemeliharaan peningkatan kesejahteraan di dalam menghadapi hari depannya. Di samping itu, seorang anak di kemudian hari akan memikul suatu tanggung jawab yang besar terhadap bangsa dan negara Indonesia dalam menghadapi segala cobaan dan tantangan demi tegaknya bangsa dan negara Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia memiliki pandangan hidup sebagai suatu falsafah atau sebagai suatu pedoman atau tuntunan yang sudah melekat dalam kehidupan sejak masa lalu, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, di dalam menyiapkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara ini, maka perlu diambil langkah-langkah yang baik dan terintegrasi antara pihak-pihak terkait, terutama dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan rohani, jasmani, dan sosial bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar. Hal ini dipertegas dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen Kedua. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hal menimbang dari undang-undang ini ditegaskan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh penciptanya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Implementasi terhadap hak-hak anak dipertegas lagi dalam pasal 52 sampai dengan pasal 66 undang-undang ini, seperti anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, pasal 52 ayat 1. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kemudian yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian dalam mewujudkan suatu pendidikan itu dapat dilakukan melalui jalur formal maupun non-formal, serta informal, sebagaimana ditegaskan pada pasal 1 ayat 11, 12, dan 13, serta pasal 13, pasal 26, pasal 27, dan pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tadi, seperti pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, TK, dan sebagainya, di mana fungsi pendidikan itu sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan berpotensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, oleh mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan harus diselenggarakan dan dilaksanakan dengan prinsip yang demokratis dan berkeadilan dan tidak diskriminatif dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan keanekaragaman bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian selanjutnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di dalam mencapai tujuan nasional itu, perlu diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk diantaranya adalah pembangunan bidang kesehatan. Oleh karena itu,
Kesehatan itu adalah merupakan hak asasi manusia yang memang melekat, yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, sehingga merupakan kewajiban bagi negara dan pemerintah, baik itu pusat maupun pemerintah daerah, untuk menyediakan dan menyelenggarakan tempat dan fasilitas serta tenaga-tenaga medis dalam upaya menghasilkan kesehatan masyarakat secara umum. Dalam arti ini memang menyeluruh kepada masyarakat. Di dalam upayanya itu, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum dan baik harus dilakukan dengan prinsip-prinsip non-diskriminatif, partisipasif, perlindungan dan berkelanjutan oleh karena merupakan hal yang sangat penting artinya bagi pembukaan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa dalam pembangunan nasional itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang SPP Anak. Bahwa anak itu sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penuh cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia dalam hal pembangunan nasional, sehingga diperlukan pembinaan secara terus-menerus terhadap anak demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang ada membahayakan mereka dalam bangsa di masa yang akan datang. Dalam begitu halnya, upaya pembinaan dan perlindungan ini dihadapkan untuk permasalahan dan tantangan masyarakat itu sendiri. Dalam masyarakat pun kadangkala ditemukan hal-hal penyimpangan perilaku di kalangan anak. Bahkan lebih dari itu, kadangkala dijumpai karena suatu hal, yaitu seorang anak tidak memiliki kesempatan memperoleh perhatian fisik, mental, maupun sosial, sehingga sengaja dan tidak anak itu sering melakukan penindakan atau perilaku yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun masyarakat. Terjadinya penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seorang anak ini dapat disebabkan oleh faktor seperti faktor negatif perkembangan pembangunan yang cepat karena arus globalisasi, komunikasi, informasi dan pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup dari orang tua anak itu sendiri. Sehingga untuk menghadapi masalah-masalah tersebut, orang tua dan masyarakat sekelilingnya harus lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut. 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Negara, pemerintah, dan pemerintahan daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan, pertumbuhan, dan perlindungan seorang anak termasuk hak-haknya. Demikian juga dalam hal memberikan pembinaan dan pembimbingan atau pendidikan dan perlindungan harus dilakukan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik atau kondisi mental seorang anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Oleh karena itu, setiap pemerintah, baik pemerintahan pusat maupun daerah, berkewajiban membuat dan merumuskan suatu kebijakan dalam memberikan pelayanan, memperhatikan perkembangan anak, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak yang harus dimiliki oleh seorang anak. Negara, pemerintah, dan pemerintahan daerah dalam menjamin dan menyelenggarakan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak bertanggung jawab menyediakan dan mengalokasikan dana operasional yang dapat bersumber dari APBN, APBD, atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 71E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak dan Telenek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang panduan kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dalam Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Dalam Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa kabupaten kota adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia yang setelah provinsi yang dipimpin oleh bupati atau wali kota, dan dalam konteks peraturan ini kabupaten atau kota adalah pembagian wilayah administrasi dan geografis termasuk kecamatan, kelurahan atau desa, kawasan tertentu, rumah tangga dan keluarga. Terkait kalimat layak disebut dalam pasal 1 ayat 3 adalah kondisi fisik dan non-fisik suatu wilayah, di mana aspek-aspek kehidupan memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan atau Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa
Kabupaten Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Kesembilan, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis kabupaten atau kota layak anak di desa dan kelurahan. Dalam pasal 3, petunjuk teknis KLA di desa atau kelurahan bertujuan yang pertama, untuk memberikan panduan dan mengingatkan kepedulian dan upaya konkret aparat desa atau kelurahan, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan desa atau kelurahan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak. Yang kedua, untuk memastikan dalam pembangunan desa atau kelurahan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi anak dan tidak didiskriminasikan bagi anak. Yang ketiga, menyatukan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya dana, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintahan desa dan kelurahan, partisipasi masyarakat dan dunia usaha yang ada di desa dan kelurahan, dan yang terakhir, mengingatkan efektivitas pengembangan desa atau kelurahan layak anak secara terkoordinasi, terencana, dan kesinambungan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Di sini kami juga berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan kabupaten atau kota layak anak. Dalam pertimbangan Peraturan Menteri ini adanya pengakuan bahwa setiap anak memiliki hak hidup, hak tumbuh, hak berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini merupakan suatu pengakuan terhadap hak anak yang tidak terpisah dari HAM secara keseluruhan sebagai manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Seperti misalnya hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh kesehatan, hak memperoleh kesejahteraan, hak memperoleh lingkungan yang sehat, hak memperoleh bantuan sosial, dan sebagainya. Dalam pengembangan kebijakan kota layak anak ini diwajibkan atau diharuskan merujuk kepada kota hak anak yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 klaster, yaitu yang pertama itu hak sipil dan kebebasan, yang kedua hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yang ketiga hak kesehatan dan dasar kesejahteraan, yang keempat pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, yang kelima perlindungan khusus. Pendekatan kebijakan pengembangan kota layak anak ini dapat dilakukan dari bawah, yaitu mulai dari inisiatif individu atau keluarga, kemudian pada tingkat RT atau RW yang akhirnya menjadi gerakan masyarakat sebuah desa atau kelurahan, kemudian menjadi gerakan sebuah kecamatan layak anak yang akhirnya dapat menjadi sebuah kabupaten atau kota layak anak. Dapat juga dilakukan melalui pendekatan dari atas, mulai dari tingkat pusat dengan melakukan fasilitas sosialisasi advokasi atau dapat berupa pembentukan sampel di beberapa provinsi. Kemudian pihak provinsi membawa hal yang sudah diterima dari pusat di bawah dan dilanjutkan program-program itu sampai pada tingkat kabupaten atau kota. Demikian juga dapat dilakukan melalui kombinasi antara bawah dengan atas atau antara atas dengan bawah. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang ideal dalam mempercepat terwujud dan terciptanya serta pelaksanaan kota layak anak. Nah, kedua atau peraturan menteri yang selanjutnya itu adalah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator kota layak anak. Dalam peraturan menteri negara ini yang berisi tentang indikator yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh setiap kabupaten atau kota untuk dapat disebut sebagai kabupaten atau kota layak anak, di mana indikator itu merupakan satu variabel yang membantu dan mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah, kabupaten atau kota dalam mengupayakan terpenuhinya hak-hak anak. Indikator ini akan menjadi suatu acuan pegangan atau pedoman bagi pemerintah, provinsi, kabupaten atau kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditunjukkan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan kota layak anak.
Terus tim evaluasi Kota Layak Anak dalam melaksanakan evaluasi Kota Layak Anak lingkup nasional, dan tim independen dalam hal tersedianya sumber daya manusia terlatih yang berhubungan dengan konvensi hak anak dan mampu untuk menerapkannya ke dalam suatu kebijakan, program, dan kegiatan juga dapat merupakan suatu hambatan. Oleh karena itu, kota hak anak ini cukup banyak, baik yang tercakup dalam aturan internasional maupun dalam tataran nasional, sehingga diperlukannya sumber daya manusia yang bersifat khusus untuk dididik, dibina, dibimbing, dan diberi kesempatan untuk mengikuti berbagai pendidikan, seminar, atau latihan. Hal ini tentu memerlukan anggaran yang tidak kecil. Nah, keterlibatan kelembagaan tentu juga dapat menjadi faktor penghambat di dalam mewujudkan kota layak anak ini. Semuanya tergantung seberapa jauh suatu lembaga yang ada di daerahnya yang memiliki perhatian dan komitmen di dalam pemenuhan hak anak. Selanjutnya, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak. Dalam Peraturan Menteri Negara ini dikatakan bahwa seorang anak adalah orang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Seorang anak juga memiliki hak yang merupakan bagian HAM yang wajib dilindungi dan dipenuhi, baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 dan 2 peraturan ini. Peraturan Menteri Negara ini merupakan suatu acuan bagi pemerintah, kabupaten, atau kota dalam mewujudkan kota layak anak, yang dalam pelaksanaannya, pembangunannya melibatkan perwakilan anak, lembaga legislatif, yudikatif, dunia usaha, tokoh agama, masyarakat, atau adat. Demikian pula dalam tahap pengembangan kota layak anak meliputi, pertama itu persiapan, yang terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan gugus tugas kota layak anak, kabupaten atau kota, dan pengumpulan data dasar. Mengembangkan kebijakan, menentukan fokus program, dan menyusun kegiatan prioritas. Yang kedua itu perencanaan, terdiri dari penyusunan RAD, KLA. Yang ketiga pelaksanaan, dan terakhir pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, di mana peningkatan komitmen itu adalah merupakan upaya dalam memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dan pengembangan kota layak anak. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal Sasabila. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu di bab 3, yaitu nomor 13, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 14 tahun 2011 tentang panduan evaluasi kabupaten atau kota layak anak. Dalam Permenek ini dikatakan bahwa evaluasi itu adalah kegiatan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten atau kota untuk mewujudkan kabupaten atau kota layak anak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Di mana tim evaluasi ini merupakan tim yang membantu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan evaluasi KLA lingkup nasional. Panduan evaluasi KLA ini merupakan acuan bagi tim evaluasi KLA, gugus tugas, dan tim independen untuk melaksanakan evaluasi pengembangan KLA. Tujuan evaluasi KLA dilakukan untuk meningkatkan kinerja daerah dengan cara mengetahui dan memperoleh informasi mengenai upaya yang dilakukan dan pengembangan kota layak anak sesuai dengan indikator pemerintah kabupaten atau kota, sehingga dapat bisa memberikan suatu penilaian dengan tujuan untuk dilakukannya meningkatkan kinerja daerah dengan cara mengetahui dan memperoleh informasi mengenai upaya yang dilakukan dan pengembangan kota layak anak sesuai dengan indikator pemerintah, sehingga dapat bisa memberikan suatu penilaian terhadap capaian seluruh indikator kota layak anak dan inovasi dalam upaya pemenuhan hak anak. Evaluasi kota layak anak dilakukan dengan memperhatikan kode etik yang sudah ditetapkan dan menjadi pegangan yang baku bagi tim evaluasi, di mana pendanaan terhadap tim evaluasi kota layak ini dibebankan kepada anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembentukan tim evaluasi ini keanggotaannya terdiri dari unsur perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, pakar anak, dan atau pihak lain yang diperlukan. Tugas tim ini adalah melakukan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan pengisian formulir yang diterima, melakukan analisis dari semua formulir kabupaten atau kota yang diterima, melakukan verifikasi, dan memeriksa kebenaran data dan informasi yang ada dalam formulir evaluasi.
memberikan penilaian akhir berdasarkan seluruh proses evaluasi dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di dalam kelancaran pelaksanaan tugas dari tim evaluasi ini, dibentuk Sekretaris Kota Layak Anak, di mana tugas sekretaris ini memberikan dukungan teknis dan administrasi bagi tim evaluasi, menyusun jadwal evaluasi dan mendistribusikan kepada semua pihak yang berhubungan dengan evaluasi Kota Layak Anak, mengumpulkan dokumen pendukung sesuai dengan formulir evaluasi kepada kabupaten atau kota, menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data formulir evaluasi, dan menyelenggarakan kegiatan administrasi bagi tim evaluasi Kota Layak Anak. Dengan adanya tim evaluasi yang dibentuk oleh kementerian ini, maka diharapkan semua kabupaten atau kota yang memiliki kepentingan terhadap terwujudnya dan terlaksananya Kota Layak ini dapat melakukan kerjasama secara objektif. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, disembunyikan dalam pelaksanaan dan diselenggarakan Kota Layak Anak demi terwujudnya pemenuhan hak-hak anak. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten atau kota dapat meminta memasukkan masukan tentang kekurangan-kekurangan dari pelaksanaan dan terselenggaranya Kota Layak Anak. Demikian pula pemerintah telah ditentukan oleh kementerian untuk menjadi Kota Layak Anak dalam hubungannya dengan pemenuhan hak-hak anak. Demikian pula tugas dari tim evaluasi ini terhadap kabupaten kota yang dianggap masih kurang dalam pelaksanaannya dan diselenggarakannya Kota Layak Anak oleh masyarakat luas atau pihak-pihak yang terkait dengan Kota Layak Anak yang sehubungan dengan pemenuhan hak-hak anak di masing-masing kabupaten atau kota. Tim evaluasi juga harus dapat memberikan saran dan masukan terhadap kekurangan-kekurangan di masing-masing kabupaten atau kota dalam pelaksanaan dan terselenggaranya Kota Layak Anak demi menyempurnakan program-program kegiatan di masa yang akan datang. 14. Peraturan Daerah atau Perda Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Bahwa di dalam Perda ini, pemerintahan Provinsi Bengkulu menegaskan keikutsertaannya dalam menjamin pelaksanaan perlindungan terhadap hak anak. Perlindungan anak dalam Perda ini adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Bahwa di Provinsi Bengkulu banyak anak yang perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan keterlantaran yang menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah, masyarakat, dan keluarga. Kepala daerah dalam hal ini gubernur mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan sebagaimana dimaksud mengacu pada Kebijakan Nasional Perlindungan Anak. 15. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Anak merupakan amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita yang perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Kota Bengkulu merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan tingkat kekerasan dan pelanggaran hak-hak anak yang tinggi, sehingga membutuhkan perhatian dan perlakuan khusus dalam pemberikan perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, perlu menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.